Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Alam malakut, yang lebih dikenal dengan alamnya para malaikat dan jin, merupakan suatu alam yang tingkat kedekatannya dengan alam yang paling puncak lebih utama daripada alam-alam sebelumnya. Namun, alam malakut masih lebih rendah daripada alam di atasnya, seperti alam Jabarut dan Aliyan Al-Sabitah. Mulai alam misal sampai alam-alam di atasnya tidak bisa ditangkap panca indera dasar atau fisik manusia, karena sudah masuk wilayah alam gaib. Manusia dengan panca indera fisiknya hanya mampu mengobservasi secara fisik alam syahadah mutlak, seperti alam mineral, alam tumbuh-tumbuhan, alam hewan, dan sebagian dari dirinya sendiri. Al-Quran mengisyaratkan unsur kejadian manusia ada 3, yaitu unsur badan atau jasad, kemudian unsur nyawa atau nafs, dan unsur roh atau ruh. Dalam Al-Quran, nyawa dan roh berbeda. Nyawa dimiliki tumbuh-tumbuhan dan binatang, tetapi unsur roh tidak dimiliki oleh keduanya, bahkan oleh seluruh makhluk Tuhan lainnya. Unsur roh inilah yang membuat para malaikat dan seluruh makhluk lainnya sujud kepada manusia atau Adam. Roh yang merupakan unsur ketiga manusia ini menjadi potensi amat dahsyat baginya untuk mengakses alam puncak sekalipun. Unsur ketiga inilah yang disebut sebagai ciptaan khusus di dalam Al-Quran. Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 23, ayat 12 dan 14. Artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Kalimat Aisyah nu khalqan akhyar dalam ayat di atas, menurut para mufassir maksudnya adalah unsur rohani setelah unsur jasad dan nyawa. Hal ini sesuai dengan riwayat Ibnu Abbas yang menafsirkan kata ansyanahu dengan ja'ala insya'al ruh fih, atau penciptaan ruh ke dalam diri Adam. Unsur ketiga ini kemudian disebut unsur rohani atau lahut atau malakut yang menjadikan manusia berbeda dengan makhluk biologis lainnya. Unsur ketiga ini merupakan proses terakhir dan sekaligus penyempurnaan substansi manusia, sebagaimana ditegaskan di dalam beberapa ayat, seperti dalam surah Al-Hijr ayat 28-29. Setelah penciptaan unsur ketiga ini selesai, para makhluk lain termasuk para malaikat dan jin bersujud kepada Adam, dan alam raya pun ditundukkan untuknya. Unsur ketiga ini pula lah yang mendukung kapasitas manusia sebagai khalifah Tuhan di bumi, di samping sebagai hamba. Meskipun memiliki unsur ketiga, manusia akan tetap menjadi satu-satunya makhluk eksistensial, karena hanya makhluk ini yang bisa turun naik derajatnya di sisi Tuhan. Sekalipun manusia ciptaan terbaik, ahsani takwim, ia tidak mustahil akan turun ke derajat paling rendah, asfala safilin,
bahkan bisa lebih rendah daripada binatang. Eksistensi kesempurnaan manusia dapat dicapai manakala ia mampu menyinergikan secara seimbang potensi berbagai kecerdasan yang dimilikinya. Seperti orang sering menyebutnya dengan kecerdasan unsur jasad (IQ), kecerdasan nafsani (EQ), dan kecerdasan rohani (SQ). Tidak semua aspek manusia itu dapat dipahami secara ilmiah dan terukur oleh kekuatan panca indera manusia, karena memang unsur manusia memiliki unsur berlapis-lapis. Dari lapis mineral tubuh kasar sampai kepada roh, unsur lahud dan malakut yang diinstal Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ditegaskan lagi dalam Al-Qur'an, yang artinya, kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan roh kepadanya, tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Lalu para malaikat itu bersujud semuanya. Para penghuni alam malakut terdiri atas para jin dan malaikat, termasuk iblis. Alam ini tidak bisa diakses dengan panca indera atau kekuatan-kekuatan fisik manusia. Alam ini hanya bisa diakses manusia jika mereka mampu menggunakan potensi lahud dan malakut yang dimilikinya. Hubungan interaksi antara para penghuni alam dimungkinkan, mengingat berbagai alam itu sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia sebagai makhluk utama memiliki kemampuan untuk memasuki alam tersebut karena kedahsyatan unsur-unsur yang ada di diri manusia. Jika kita merujuk kepada pendapat Syekh Abdul Qadir Jailani yang membagi roh itu dalam 4 tingkatan, maka makin mudah kita memahami kemungkinan itu. Menurut Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya Sirul Asrar, roh itu memiliki 4 tingkatan. Tingkatan itu adalah roh jasad yang berinteraksi dengan alam mulk, roh rohani yang berinteraksi dengan alam malakut, roh sultani yang berinteraksi dengan alam jabarut, dan roh al-quds yang berinteraksi dengan alam lahud. Namun perlu diingatkan di sini bahwa kita sebagai hamba tidak boleh terkecoh oleh bayangan keindahan alam-alam gaib di atas manusia. Jangan sampai kita lengah sehingga seolah-olah pencarian kita bukan lagi tertuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, melainkan sudah terkecoh oleh unsur-unsur gaib kekeramatan. Makin tinggi tingkat pencarian seorang, makin tinggi pula unsur pengecohnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas. Kerjakanlah semuanya dengan semata-mata karena Allah, bukan hanya ingin mendapatkan kekeramatan, ketinggian ilmu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.